Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah kewirausahaan pada hari ini. Semoga kalian yang mendengarkan dan melihat video ini semua dalam keadaan sehat tanpa kecuali. Dan semoga walaupun ada yang sakit, semoga bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan mata kuliah kewirausahaan pada pagi hari ini dengan materi tentang faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Tapi sebelum itu marilah kita mengaji terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yakbit ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal najju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia mau menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, baiklah. Setelah kita mengaji, kita lanjutkan pada materi tentang faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Jadi orang berwirausaha, dia berhasil ataupun gagal itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial, memanage, mengelola. Ya. Jadi seorang yang pintar memanage, pintar mengelola, dia bisa berhasil. Tapi kalau dia tidak pintar memanage, mengelola, maka akan gagal. Contohnya seperti apa? Kita jualan. Kita ini udah ada setiap keuntungan bersih, ada uang modal. Tapi uang modal kita kadang habiskan. Kalau orang jualan tuh memang kayaknya banyak, dapatnya banyak, padahal di situ ada tiga masih sebenarnya. Ada uang modal bahan, ada uang modal peralatan, ada uang tenaga, modal tenaga pekerja kita, dan terakhir baru keuntungan bersih kita. Jadi kita harus pintar memanage, mengatur. Itu dari segi keuangan. Belum lagi dari segi bahan. Ya, bahan yang ada jangan sampai tertindih dengan yang baru malah dipakai. Ya. Yang lama nggak dipakai numpuk, akhirnya expired, kadaluarsa, akhirnya mubazir. Itu contoh-contoh manajerial.
Ya. Yang kedua, kurang berpengalaman. Makanya kemarin kata Bapak untuk memasuki dunia wirausaha dalam starting itu kita dari pengalaman. Ya, pengalaman. Tapi untuk kewirausahaan ini mana kita bisa punya pengalaman kalau kita belum pernah melangkah. Gitu ya. Pengalaman ini kita akan dapatkan kalau kita sudah melakukan. Ya, melakukan. Nah, makanya nih pengalaman dalam dunia wirausaha ini akan kita dapatkan kalau kita sudah terjun langsung. Apalagi kurang dapat mengendalikan keuangan. Ini yang kata Bapak tadi salah satunya. Memanage keuangan. Ya. Kalau itu uang gaji jangan coba-coba dipakai. Kalau itu uang perusahaan janganlah merasa dipakai. Ya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan keuangan, insya Allah usaha kita akan berhasil. Dan yang keempat, gagal dalam perencanaan. Nah, ini. Karena titik awal dari suatu kegiatan adalah perencanaan. Maka perencanaan yang baik itu awal daripada pelaksanaan yang baik pula. Ada koordinasi. Ya. Ada perencanaan. Nanti siapa yang mengatur, yang merancang. Kita mau jualan apa? Nanti siapa yang mengerjakan? Karena wirausaha ini bukan hanya sebulan 2 bulan. Kalau bisa ini memang menjadi suatu pendapatan tetap. Gimana kita akan dapat pendapatan tetap? Kalau usaha kita kadang jualan, kadang enggak, kadang jualan, kadang enggak bisa. Maka perlu perencanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai ini. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang, ini lokasi menurut Bapak itu sudah nomor sekian. Walaupun lokasi ini sebenarnya salah satunya adalah menentukan juga. Ya, karena sekarang orang tidak terlepas dari HP, orang banyak sekarang jualan secara online. Ya, dengan tampilan yang begitu memukau dan tidak membohongi publik. Artinya memang rasanya itu betul-betul enak. Rasanya memuaskan. Nanti Bapak akan jelaskan di setelah meet itu bagaimana strategi untuk mengungguli pasar itu seperti apa. Kurangnya pengawasan peralatan. Banyak peralatan kita ini karena tidak diawasi maka mudah rusak. Penggunaannya tenaga kerja ini kurang dalam pengawasan maka cepat rusak. Ya. Seperti itu. Sehingga apa? Banyak uang masuk ke peralatan. Ya. Sehingga modal kita habis. Yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh. Nah, kadang semangat, kadang enggak. Ini yang menyebabkan usaha kita tidak berlanjut dengan baik. Ya. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Ya, ini memang kita namanya berwirausaha kadang malu, kadang ya kurang pede, kurang percaya diri. Padahal kita ini kalau udah tahu nilainya dalam wirausaha, ya, wah itu sudah pasti nggak mau kerja yang lain. Tapi ya ada baik buruknya. Nah, kata Bapak kemarin, kata Rasulullah, ya kan, 10 jalan rezeki, 9 itu adalah berwirausaha. Satu aja yang lain. Ya.
Nah, ada beberapa potensi yang menyebabkan orang mundur dari wirausaha. Ya. Yang pertama adalah pendapatan yang tidak menentu. Memang dari tahap awal itu dalam berwirausaha mau nggak mau. Dulu Bapak usaha pertama, ya, anak teknisi itu sudah dapat 250 dengan kerja hanya sebulan 4 kali. Bapak cuma baru dapat 50.000, nggak masalah. Tapi kita bisa ada banyak waktu untuk memikirkan, mengembangkan, ya, pendapatan yang tidak menentu. Ya, ini rata-rata ada di awal. Kata Bapak tadi, wirausaha yang dikatakan wirausaha, dia berkelanjutan. Jangan sampai pokoknya gimana usaha ini tetap jalan. Misalnya kita mau bisnis jualan es durian, lihat, pikir-pikir dong, es durian ini suplainya seperti apa. Nah, jadi jangan hanya tertumpu pada durian saja. Oh, berarti dia jualan es durian, es buah, es ini, sehingga durian pas tidak ada jualan yang lain. Jadi bisa berkelanjutan. Ya. Kerugian akibat hilangnya modal investasi. Maka kata Bapak kemarin ada teman yang nanya, Pak, kayak apa Pak supaya kita modal tidak gagal banyak? Ya memang kita harus sebelumnya kita memanfaatkan apa yang ada. Misal di rumah kita sudah punya peralatan, manfaatkan dulu yang ada. Kita coba, ya, trial and error terus, ya. Semua orang, mulai dari pengusaha yang KFC, dia punya resep luar biasa. Itu sebelumnya trial and error, sebelum dia memberikan model investasi yang tinggi. Ya. Tapi kalau kita sudah punya resepnya, nah, insya Allah kita akan menjadi pengusaha yang sukses. Perlu kerja keras dan waktu yang lama memang. Kalau Bapak lihat waktu itu, Bapak perlu waktu 1-2 tahun. Sehingga pendapatan Bapak udah di atas daripada pekerja. Tapi kalau udah berjalan lebih dari itu, insya Allah kita udah menjadi seorang entrepreneur. Ya. Tapi jangan khawatir, ya. Memang awalnya kita perlu kerja keras dulu. Kualitas hidup yang tetap rendah meskipun usaha mantap. Jadi memang pengusaha itu apa, wirausaha kayaknya memang kecil, ya, atau sepele, ya. Kalau jadi apa Pak? Jadi guru, jadi dosen, ya, kayaknya mantap gitu kan, ya. Padahal, ya, kalau kalian lihat orang-orang yang jualan lombok di pasar sendiri, dia tidak mati dalam sebulan bisa 6-8 juta sebulan. Kalau kita honor di puskesmas, berapa yang kita dapat? Guru berapa honor? 300, mentok-mentok 600. Ya. Kalau udah masuk kita nih database daerah, honor daerah Honda maksimal 1,5 dalam waktu 1 bulan. Tapi kelihatannya mantap, kerja di mana? Di puskesmas. Ya. Bapak tidak merendahkan teman-teman yang bekerja di puskesmas. Semua istilahnya tergantung pandangan kita. Yang penting kita syukuri. Makanya dalam wirausaha, kata Bapak, kita jangan rendah hati kalau kita menjadi seorang wirausaha. Maksudnya seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan orang mundur. Padahal kata Bapak di awal pertemuan dulu, ya, negara ini akan maju kalau semakin banyak seorang entrepreneur wirausaha. Ya. Nah, ini ya Bapak ada, karena kita orang Islam, sebagian besar orang Islam, maka sebenarnya selain usaha, kalau yang tadi itu starting, ya, franchise itu usaha, tapi kita juga bantu dengan doa. Ya, orang sukses itu adalah dengan usaha dan doa, kata Roma Irama. Ya, kalau kita mau dimudahkan rezekinya, maka ada banyak-banyak ayat-ayat Quran yang merupakan salah satu jalan. Contohnya begini,
orang jualan tuh sama, jejer tuh di jalan, jualannya sama, makanannya sama, bahkan harganya sama. Tapi kenapa orang kok lebih suka beli di situ? Berarti mungkin bukan karena ada guna-guna, bukan. Mungkin ada daya tarik tersendiri. Salah satunya dengan berdoa. Pertama adalah perbanyak istighfar. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Di sini mohon ampunlah. Artinya kalau kita orang Islam, beristighfarlah. Sehingga Allah akan memperbanyak harta kita dan anak-anak kita. Apa ini salah, Pak? Bukan bid'ah, tidak. Ini Al-Quran. Artinya apa? Kita suruh banyak istighfar. Ya, istighfar. Walaupun niatnya jangan hanya untuk mencari rezeki. Tapi salah satu jalan. Selain kita bekerja, ya kita banyak istighfar. Mungkin dalam waktu bekerja kita sering banyak-banyak istighfar. Sehingga Allah akan mudahkan. Allah akan buka daripada pintu rezeki kita. Dalam hadis lain, sebuah hadis dikatakan, sungguh seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim paceklik yang terjadi. Maka Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Nah, ini yang istilahnya perbanyak dalil dasar kenapa kita dalam berusaha, berdoa, salah satunya kita perbanyak istighfar. Kedua, menjalin silaturahmi. Ya. Nih kata Rasulullah, siapakah yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjang umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Kalau kata Pak Agus Kaca kemarin, silaturahmi ini adalah networking sebenarnya. Orang hari ini bisa dapat informasi lowongan pekerjaan, mendapat proyek. Kenapa? Karena kita mendapat informasi. Siapa yang memberi informasi? Ya teman-teman kita. Kenapa kita bisa bertemu dengan teman kita, nyambung dengan kita? Salah satunya dengan bersilaturahmi. Ya. Coba hampir berapa persen teman-teman kalian yang mungkin baru lulus, kenapa dia bisa langsung mudah bekerja? Karena dia menyambung silaturahmi, sehingga apa? Dapat informasi. Di sana perlu ini. Jadi perusahaan itu belum sempat menayangkan di koran, belum sempat menayangkan. Kenapa mereka menayangkan di koran, di ini? Karena nggak ada yang melamar. Ya. Tapi kalau kita punya saudara di perusahaan ini, pas silaturahmi, gimana kabarnya? Kamu kerja di mana? Di sini. Kamu mau nggak kerja di sini? Oh, boleh. Nah, di sini networking kita perlu bangun. Ya. Sehingga kata Rasulullah, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umur, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Sehingga kedua ini salah satu untuk membuka pintu rezeki kita. Ketiga adalah sedekah. Nah, memang bahkan Al-Quran mengatakan, sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki di antara hambanya dan menyempitkan, dan barang siapa apa saja yang kamu nafkahkan, infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah memberi rezeki sebaik-baiknya. Sedekah tidaklah mengurangi harta, karena memang bahkan ada yang mengatakan harta kita akan dilipat gandakan 10 kali. Ini dengan sedekah. Ya, jadi jangan, kalau bisa bahkan kita sudah punya niat setiap usaha. Bapak ketemu seorang wirausaha mebel, ya, setiap dia keuntungan setiap bulan dia infakkan 2,5% dari keuntungan. Ternyata apa yang terjadi? Bukan tambah rugi, tambah terus berkembang, tengkurnya tambah banyak, karena yang tambah banyak. Baru 2,5%, apalagi 3%, 5% daripada keuntungan. Bahkan dia mengatakan, ini keuntungan sudah diambil sedekahnya kah? Kalau belum, dia tidak akan makan tuh uang daripada pendapatannya. Banyak pengusaha-pengusaha, kalian coba lihat, yang dia hartanya semakin banyak dengan sedekah.
bertakwa. Ya, barang siapa bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya takwa ini adalah beramal ketaatan, ya. Jadi kita usahakan tetap dalam rel-rel yang istilahnya diridhoi Allah. Kita pengen mudah kaya, akhirnya kalau kita jualan timbangan kita kurangi. Nah, ini salah. Berarti kita tidak bertakwa. Harusnya kita tetap dalam garis-garis atau nilai-nilai agama. Insya Allah Allah akan, karena apa? Pertama, orang akan ngomong. Bahkan ada prinsip Rasulullah, caranya itu kalau dia jualan timbangan, bahkan timbangannya itu ditambahin. Ini sekilo beli terong, tambahin lagi satu. Jadi orang yang beli itu seneng. Itu cara Rasulullah dulu. Sehingga orang akan seneng, beli di situ aja. Timbangannya pas, bahkan ditambahin. Kenapa? Karena dia bertakwa jadi orang. Tapi kalau kita yang niatnya hanya mencari keuntungan dunia semata, bahkan memang timbangan kurang, uang dapatnya banyak, tapi lama kelamaan orang akan menilai, saya coba timbang di rumah kok nggak pas ya. Pertama dia mungkin ngurangi 1 on, nggak ketahuan, ngurangi 2 on sampai 3 on, hanya ketahuan juga, sehingga itu akan mematikan rezeki kita sendiri. Kenapa? Ya karena kita tidak bertakwa kepada Allah. Haji dan umroh, Bapak lihat kebanyakan kalau udah namanya Pak Haji itu Masya Allah pasti mudah rezekinya. Dalam hadis ini, ikutilah umroh dan haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi emas, ya. Jadi umroh dan haji ini akan menghilangkan kemiskinan kita. Inilah yang terakhir, suruh kita doa. Memang dianjurkan supaya dimudahkan, usaha kita dilancarkan, suruh doa karena kita manusia yang lemah. Ya, kita bisa berjalan bergerak atas kehendak Allah. Kita bisa berusaha berbicara ini atas kehendak Allah. Banyak orang masih punya lisan, punya kaki, tapi dia sudah tidak bisa berjalan. Maka suruh kita berdoa supaya apa? Bisa sehat, mudah mencari rezeki yang halal. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami Bapak sampaikan. Ini insya Allah minggu depan kita UTS, ya. Nah, ini yang penutup sebelumnya, ya. Langkah yang terbaik adalah belajar, berlatih, bertindak, dan sukses. Dan ini tidak putus, hanya belajar saja. Kayak kursus itu belajar terus nggak pernah praktek, ya nggak bisa. Belajar berlatih aja tapi nggak pernah langsung bertindak berjualan, tidak akan sukses. Tapi ini setelah belajar, berlatih, buat resep yang terbaik, langsung kita bertindak jualan, insya Allah kita akan mencapai sukses. Oke, baiklah, untuk minggu depan kita UTS, mungkin UTS-nya Bapak taruh di open learning. Ya, kalian bisa kerjakan di sana sesuai dengan soalnya dan pilih jawaban yang terbaik menurut kalian. Dan semoga di pertemuan sebelum UTS ini kalian mendapatkan kepahaman dan nilai yang baik. Semoga bermanfaat dan tetap Bapak di semester ini Bapak terapkan untuk di akhir kuliah ada praktek berwirausaha. Demikian kuliah pada hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.